Biaya ngecas motor listrik diklaim lebih murah ketimbang bensin. Benarkah demikian? Sebelumnya podcast radio juga sudah membahas mengenai perpindahan motor bensin ke listrik. Dan pembahasan ini Anda bisa melihatnya di deskripsi. Linknya tinggal diklik di sana, Anda akan melihatnya. Dan sebelum dimulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jumpa lagi bersama Mimin Freddy. Kali ini kita akan membahas irit mana nih jika Anda membeli bensin motor atau Anda menggunakan motor listrik sambil ngecas gitu ya. Oke baik, di saat harga bahan bakar minyak BBM melambung, mungkin kendaraan listrik menjadi salah satu solusinya. Sebab kendaraan listrik diklaim lebih efisien. Ini dari konsumsi energinya pun disebut lebih hemat. Benarkah demikian guys? Biaya ngecas motor listrik diklaim murah ketimbang bensin. Untuk ngecas di rumah biaya mulai dari 1.444 sekian. Ini per kWh untuk tipe rumah golongan R1 ya guys. Ini biasa daya rumahnya 1.300 VA sampai dengan 2.200 VA. Dan harga 1.700-an per kWh untuk golongan R2. Ini daya rumahnya biasa 3.500 sampai dengan 5.500 VA. Selain itu, saat ini juga ditawarkan sistem baterai swap atau menukar baterai yang kosong dengan baterai yang sudah terisi. Seberapa hemat menggunakan motor listrik? Yuk kita bandingkan simulasi perhitungannya. Biaya mengisi ulang baterai motor listrik tergantung dengan kapasitas baterainya. Masing-masing motor listrik memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Namun, rata-rata motor listrik ini yang beredar di Indonesia menggunakan baterai berkapasitas kurang lebih dari 2 kWh. Ambil contoh motor listrik gesit. Motor listrik gesit ini menggunakan baterai LiNCM 72 volt 20 Ah atau sekitar 1044 kWh. Baterai dengan kapasitas 1,44 kWh itu diklaim mampu menjangkau jarak hingga 50 km. Jika mengecas di rumah golongan R1, biaya ngecas satu baterai motor listrik gesit kira-kira 2.000-an guys. Dan jika daya rumahnya termasuk golongan R2, maka biaya ngecas motor listrik di sekitaran 2.500. Jadi biayanya ini berpengaruh pada golongan listrik di rumah Anda ya, R1 atau R2. Selisihnya ini ada 500 perak. Contoh lain motor listrik VR Q1 atau Volta 401 yang sama-sama dibekali dengan baterai 60 volt 23 Ah atau 1.003 atau 1,38 kWh. Dengan baterai tersebut, VR Q1 tersebut bisa menjangkau jarak 60 km, lebih jauh sedikit ya. Biaya ngecasnya untuk golongan R1 sekitar 1.900-an atau 2.000-an gitu ya. Jika ngecas di golongan R2, maka biaya ngecasnya hampir sama 2.300 sampai 2.500 untuk menjangkau jarak 60 km. Ada juga pilihan baterai swap, yakni menukar baterai yang kosong dengan baterai yang sudah terisi di stasiun baterai swap yang tersedia. Cara ini salah satunya digunakan untuk motor listrik smooth tempur. Sistemnya seperti membeli kuota untuk daya tempuh tertentu. Tarifnya untuk kuota 100 km sekitar 20.000 atau Rp200 per kilometer. Kuota 250 km sebesar Rp45.000. Ini diklaim bisa 180 km dan kuota 500 km Rp80.000, 160 per kilometer maksudnya ya. Mari kita bandingkan dengan isi bensin motor biasa. Sebagai gambaran, saat isi harga BBM jenis Pertalite berada di angka 10.000 per liter dan Pertamax 15 ribuan. Konsumsi bahan bakar setiap motor pun berbeda-beda. Itu bisa dipengaruhi oleh motornya sendiri, cara berkendara pengemudinya, kondisi jalanan hingga beban yang dibawa. Tapi ambil contoh sebuah motor matic memiliki konsumsi bahan bakar 50 km per liter, maka biaya isi bensin 10.000 untuk Pertalite dan 14.500 untuk Pertamax.
Untuk menempuh jarak 50 km, namun sekali lagi jarak tempuh tersebut tergantung banyak variabel yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar tersebut. Jika motor lebih boros lagi dengan angka konsumsi bahan bakar 40 km per liter, maka biaya seliter bensin 10.000 untuk Pertalite dan 14.500 Pertamax hanya bisa menjangkau 40 km. Bagaimana menurut Anda guys? Lebih irit mana nih? Apakah menggunakan bensin atau listrik? Jawabannya ada di Anda masing-masing. Tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa dibagikan dan klik subscribe, aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa.